Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidina Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil dari praktikum SDGL acara kelima dengan judul Instant Segmentation di Deep Learning untuk ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh. Jadi untuk Instant Segmentation itu sendiri adalah metode di dalam Deep Learning yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bangunan dari data penginderaan jauh, khususnya data citra. Berbeda dengan object detection pada acara sebelumnya yang hanya mendeteksi dan mengklasifikasikan, pada acara kali ini untuk instant segmentation mampu memberikan informasi yang lebih spesifik tentang bentuk dan posisi bangunan berdasarkan citra di suatu daerah. Nah, pada acara kali ini disediakan tiga data untuk wilayah Jakarta, Bandung, dan Jogja. Nah, di sini saya menggunakan data Jakarta karena cakupan wilayahnya lebih sedikit sehingga untuk pemrosesan trainingnya lebih singkat. Lalu langsung saja pada proses instance segmentation ini dibutuhkan dua data, yaitu data SHP dan data raster. Di sini data bangunan. Dan yang satunya data citra sebagian wilayah di Jakarta. Lalu untuk proses pertama yang dilakukan yaitu menambahkan field class di dalam tabel atribut data shape file bangunan Jakarta. Di sini diisikan nilai 1. Nah, ini berguna dalam nanti pada step terakhir ada uji akurasi. Nah, di situ ada satu field yang harus sama antara data hasil detect objects dan data SHP bangunan. Nah, untuk field yang sama itu ya field class ini. Jadi selanjutnya setelah memastikan ada field yang sama, selanjutnya masuk ke step export training. Dalam geoprocessing, gunakan tools export training data for deep learning. Di sini masukkan data raster citra, lalu di sini masukkan output foldernya, lalu di bagian input feature dimasukkan data SHP. Ini bisa dinamakan F2. Lalu untuk class value filenya diisi kelas. Lalu untuk parameter selanjutnya di bagian reference system dan metadata format. Sini menggunakan namespace, lalu metadata formatnya menggunakan versi NN mas. Lalu di bagian environment default seperti ini. Jadi pada penggunaan RCNN mask. Ini adalah salah satu metode pemodelan untuk deteksi bangunan. Jadi setelah ekspor training data, maka hasilnya akan seperti ini. Ada folder FU. Nah, di sini ada beberapa data, ada dua folder, lalu 4 data lainnya. Di bagian image, ini ada beberapa foto nantinya. Ini lalu di
bagian labels juga ada beberapa foto. Di sini karena labelsnya ada satu kelas tadi untuk labelan masing-masing data objek. Step selanjutnya masuk ke bagian train deep learning model. Hmm, bagian processing. Nah, di sini masukkan input training data folder FU tadi, ini. Lalu untuk outputnya diberi nama train demo. Untuk epochnya di sini menggunakan 20. Lalu untuk model type-nya nanti menggunakan mask RCNN. Untuk object detection. Untuk model argumen nanti akan otomatis terisi. Karena pada proses train deep learning di sini saya menggunakan PC kampus, jadi untuk input training datanya ada sedikit masalah karena tidak terhubung. Jadi tidak saya masukkan kali ini. Lalu untuk pengaturan selanjutnya di dalam backbone model, di sini diatur ke ResNet 50. Lalu untuk validasinya kemarin saya menggunakan 20. Di sini menggunakan CPU. Nah, untuk train deep learning sendiri itu berfungsi dalam pemodelan objek. Jadi untuk hasilnya bisa dilihat pada folder. Nah, di sini ada untuk folder model matrix. Untuk hasil sendiri ada grafik dan beberapa tampilan prediction untuk ground truth. Ini adalah tampilan bangunannya yang akan terdeteksi. Sini tadi menggunakan backbone ResNet 50. Untuk grafiknya ada untuk garis train dan validation. Di sini untuk nilai presisinya ada 71%. Lalu masuk ke step berikutnya setelah pemodelan menggunakan train deep learning. Sini melakukan detection object. Masih sama menggunakan tools dalam geoprocessing. Menggunakan tools detect object using deep learning. Sini masukkan data raster Citra Jakarta, lalu punya secara otomatis, dan di bagian model definition di sini masukkan data train demo dengan format EMD. Lalu untuk environment-nya diatur prosesor type ke GPU. Dan hasilnya seperti ini untuk detection objeknya. Di sini menutup beberapa bangunan, menyesuaikan data
SHP dari bangunan Jakarta itu sendiri. Selain itu ada untuk di step selanjutnya, ada satu step lagi, yaitu untuk uji akurasi. Di sini menggunakan tools compute accuracy. Untuk akurasi for object detection. Di sini untuk detect feature-nya masukkan data hasil detect object sebelumnya. Lalu untuk ground truth-nya di sini menggunakan data SHP bangunan. Jadi ini adalah data acuan yang akan dibandingkan dengan data hasil object detection dari step sebelumnya untuk melihat keakurasian dari hasil object detection itu sendiri. Lalu untuk detect class value path, masukkan kelas, lalu untuk ground truth masukkan kelas. Sini menggunakan minimum intersection over 0,1. Tidak lupa di bagian environment langsung default saja. Lalu untuk hasilnya, nah di sini pada tabel atribut ada beberapa field. Di sini ada Oakley 1, precision, recall, advance score, AP, true positif, false positif, dan false negatif. Jadi di bagian precision itu adalah nilai yang menunjukkan bahwa dari seluruh objek yang dideteksi sebagai bangunan, ada sekitar 23% yang benar-benar merupakan bangunan. Jadi untuk nilai precision yang rendah juga menunjukkan bahwa banyak detail objek yang terdeteksi tidak tepat. Lalu di bagian field recall, nah di sini menunjukkan bahwa dari seluruh bangunan yang benar-benar ada sekitar 90% di sini yang berhasil dideteksi. Untuk nilai recall ini, yang tinggi ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mendeteksi sebagian besar objek bangunan yang sebenarnya. Lalu untuk bagian field advance score, sini adalah nilai rata-rata harmonis antara precision dan recall. Jadi untuk nilai 0,37 ini, di sini menunjukkan bahwa keseimbangan antara precision dan recall masih rendah. Jadi kemungkinan besar ini disebabkan oleh nilai precision yang rendah, yaitu 23% tadi. Lalu untuk nilai AP, di sini average precision. Nilai tersebut mengukur kinerja keseluruhan model dengan memperhitungkan nilai precision dan recall di berbagai threshold. Untuk nilai di sini 0,26 atau sekitar 26%. Sini menunjukkan bahwa model belum begitu optimal dalam mendeteksi objek dengan baik. Lalu ada 3 field lainnya untuk field true positif. Ini menunjukkan jumlah bangunan yang benar-benar terdeteksi sebagai bangunan. Lalu untuk false positif, di sini menunjukkan jumlah objek yang salah terdeteksi sebagai bangunan. Lalu untuk false negatif, di sini adalah jumlah bangunan yang tidak
terdeteksi oleh model. Jadi ada beberapa model, 11 model yang terlewatkan. Selain tabel di sini juga ada untuk file PDF-nya. Nah, di sini untuk file PDF, akurasi assessment report. Sini sama seperti tabel di dalam ArcGIS yang telah saya jelaskan baru saja. Ada nilai precision, score, advanced score, AP, perspektif, perspektif, dan false negative. Sini juga dilengkapi beberapa grafik untuk precision over recall. Jadi, sekian untuk penjelasan soal dari acara kelima tentang intent segmentation. Saya perlihatkan lagi untuk jadi untuk kesimpulan yang dapat diambil pada acara kali ini yaitu masih sama menggunakan Geospatial Artificial Intelligence yang dimanfaatkan untuk menerapkan metode deep learning, khususnya instance segmentation untuk mengolah data spasial, termasuk citra satelit, khususnya di daerah Jakarta. Pada ekstraksi area bangunan ini sendiri, berperan dalam mengekstraksi footprint bangunan dari data penginderaan jauh, khususnya di daerah Jakarta. Lalu untuk eh, kelebihan dari penggunaan teknologi ini yaitu memungkinkan dalam proses identifikasi area dalam skala yang besar, sehingga untuk penerapannya lebih efisien dan cepat. Dan hasilnya akan lebih akurat dalam deteksi objek bangunan, sehingga dapat digunakan dalam bidang pemetaan bencana dan pemantauan lingkungan. Jadi sekian untuk dari acara kelima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.